Sakyus kehilangan tetapi tidak merasa rugi, saudara. Berarti firman Tuhan hari ini yang kita dengar dari Injil Lukas mengenai Sakyus ini salah satunya juga mau mengajarkan, selain soal ketinggian tadi, juga mau mengajarkan kepada kita, ada loh jenis kehilangan yang tidak membuat kita merasa rugi. Shalom alaikum. Saudara-saudari, kita akan belajar dari cerita mengenai Sakyus. Menurut saya semua orang sudah tahu ceritanya. Jangankan kita orang dewasa, sedangkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak bina iman yang kecil-kecil, semuanya hampir semua tahu cerita mengenai Sakyus. Tetapi saudara-saudari, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, sesungguhnya tidak hanya soal mengetahui ceritanya. Sebab apa? Di dalam tradisi gereja, di dalam penafsiran mengenai Alkitab, kita mengenal dari zaman ke zaman dari para bapak gereja. Kita tahu bahwa ketika kita membaca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sekurang-kurangnya perlu tahu ada dua makna di sana. Jadi Alkitab selalu memuat dua makna utama, dua makna besar. Yang pertama yang disebut makna literal atau makna harafiah, arti yang sesungguhnya. Yang kedua disebut makna spiritual atau makna rohani, di mana ini merupakan makna yang dapat berlaku bagi manusia-manusia yang sepanjang segala zaman beriman kepada Sang Kristus, junjungan dan baginda kita. Apa yang dimaksud makna harafiah? Tentulah makna yang sesungguhnya terjadi senyata-nyatanya. Maksudnya bagaimana? Contohnya pada saat itu Yesus masuk kota Yeriko, ya benar-benar beliau masuk kota Yeriko, berjalan, ketemu dengan orang tokoh nyata yang bernama Sakyus, pekerjaannya ini, keadaannya begini, dan lain sebagainya. Kemudian dalam cerita-cerita selanjutnya kita juga tahu Sakyus diminta turun setelah dia naik pohon. Itu juga berarti benar-benar Sakyus ini naik pohon, Sang Kristus turun, kemudian menumpang. Itu yang dimaksud makna harafiah, makna literal. Di dalam arti tertentu, untuk kita yang percaya kepada Sang Kristus, yang zamannya sudah jauh dari Sang Kristus, yang kita tidak mengalami Yesus Kristus, kita hanya mendengar berita, warta beliau dari para rasul yang kemudian menuliskan kitab-kitab, umumnya makna harafiah tidak lagi terlalu penting untuk kita. Pentingnya hanyalah untuk mengetahui ceritanya, peristiwanya, dan seterusnya. Artinya ceritanya sudah selesai sebenarnya saudara-saudari, sudah selesai 2000 tahun yang lalu sudah selesai. Berarti Yesus Kristus masuk kota Yeriko 2000 tahun yang lalu. Sakyus itu seorang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Lalu apa pentingnya untuk kita saudara? Itu makna harafiah. Tetapi ingat Alkitab tidak hanya menyimpan makna harafiah dan nanti inilah yang akan penting untuk kita. Yang disebut makna rohani, makna spiritual. Maka kalau kita membaca Alkitab tidak hanya dapat dibaca begitu saja, kita perlu dibekali dengan ilmu yang namanya eksegese, ilmu tafsir, sehingga Alkitab yang tampaknya harafiah hanya seperti itu memuat kandungan-kandungan makna yang bagus, tentu saja yang menjadi pelita bagi langkah kita, menjadi terang bagi jalan kehidupan kita, yang jaraknya sudah 2000 tahun sejak zaman Sakyus, sejak zaman Tuhan Yesus. Mari kita lihat saudara-saudari bagaimana keadaan Sakyus itu. Dia seorang pemungut cukai, seorang yang kaya. Kalau kita memiliki ilmu penafsiran Alkitab, di sini kita tahu saudara-saudari, seorang pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus, orang yang dibenci oleh masyarakat sekitar, karena seorang pemungut cukai dianggap orang yang berdosa, karena apa? Pertama, dia mengabdi kepada penjajah. Pada zaman itu, Sang Kristus sebagai orang Yahudi, wilayah Yahudi, wilayah Israel, zaman 2000 tahun yang lalu dijajah oleh imperium besar, kekaisaran besar yang namanya Imperium Romanum atau kekaisaran Romawi. Sebagai bangsa jajahan, tentulah orang Israel, orang Yahudi harus membayar cukai, membayar pajak. Pungutannya pajak bermacam-macam. Dan seorang pemungut cukai berarti bekerja untuk penjajah. Bahasa gampangnya seperti bandingkan kalau dulu kita di Indonesia zaman Belanda, lalu antek-antek penjajah. Nah inilah Sakyus, ini pemungut cukai maka antek-antek penjajah.
maka dia selalu dianggap orang berdosa. Nomor dua, kenapa dianggap orang berdosa? Karena kekayaannya seringkali, bahkan hampir selalu pemungut cukai menagih di luar tagihannya. Harusnya menagih 500, dia tagih 1000. Harusnya 1000, dia tagih 2000, dan seterusnya. Orang tidak bisa menolak karena seorang pemungut cukai dilengkapi juga dengan prajurit-prajurit yang menjaga. Sehingga kalau ada orang yang ngeyel tidak mau bayar, ngotot tidak mau bayar, dihajarlah dia. Kira-kira mirip debt collector, kita tahu. Nah ini situasinya, Sakyus dianggap orang jahat, dianggap orang berdosa, dianggap murtad dari keyahudian karena membantu penjajah, menindas bangsa sendiri, dan kemudian berbuat tidak adil. Itulah kenapa dia menjadi kaya. Itulah kenapa di bagian belakang nanti bisa dikatakan yang sudah ku buat rugi. Nah karena sebagai kepala pemungut cukai, dia sering membuat orang lain rugi, saudara. Ini orangnya pendek sekali ya. Mari kita lihat saudara-saudari, dikatakan orangnya pendek. Nah, pendek ini harafiahnya memang betul badannya Sakyus pendek. Tetapi di sini kita lihat dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Kita lihat di sini saudara-saudari. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Sakyus ingin melihat orang apakah Yesus itu. Jadi jelas orang apakah Yesus itu. Saya bacakan ulang ayat yang ketiga. Iya, maksudnya Sakyus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Sakyus mengatakan, kayak apa sih orangnya? Yesus itu, Yesus ya, Yesus. Nanti di bagian belakang ada perubahan. Yang awalnya pada ayat 3 ini orang apakah? Nanti Sakyus kemudian menyapa baginda Yesus dengan sapaan Kyrios, Kyrie, Tuhan. Jadi ada perubahan. Dari hanya sekedar orang lalu menjadi pemahaman ternyata ia ini adalah Kyrie, Kyrios, Tuhan. Nanti bagian belakang kita akan lihat lagi ayatnya. Nah perhatikan saudara-saudari, Sakyus naik pohon. Ini harafiah. Betul-betul dia naik pohon. Tetapi ini ada satu wawasan rohani atau arti rohani yang luar biasa ketika kita mendalami bagian ini, yaitu Sakyus yang memanjat pohon. Kita lihat gambar ini misalnya. Sakyus menjadi tinggi sekali di atas Tuhan Yesus, atau gambar ikonografis dari gereja timur ini. Ini tentu karena ikonografis digambarkan ya pohonnya tidak terlalu tinggi, tapi sebenarnya memang tinggi supaya dia bisa melihat. Lihat posisinya saudara-saudari. Lihat posisi di sini bahwa Sakyus berada di atas Tuhan Yesus. Apa arti rohani yang dapat kita pahami dari sini? Kita lihat di dalam ayat 5 Tuhan berkata, Sakyus segeralah turun. Perintah kepada Sakyus, segeralah turun. Ini harafiah memang betul-betul Sakyus diminta turun dari pohon. Tetapi apa arti rohani di sini untuk kita saudara-saudari? Mari kita dalami. Sakyus berada di atas pohon. Berarti Sakyus posisinya lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Di sini kita ditunjuki oleh ayat Tuhan bahwa Tuhan sedang memberitahu kita ada kalanya manusia menempatkan dirinya di atas Tuhan. Dan ini digambarkan secara tipikal, secara rohani di dalam adegan Sakyus yang memanjat pohon, yang artinya kemudian memposisikan dirinya di atas Tuhan, saudara. Nah itu. Ada kalanya kita pun mungkin juga berbuat demikian. Apa artinya? Memposisikan diri di atas Tuhan, saudara. Artinya adalah Tuhan berarti di bawah kita. Nah ini bahasa Indonesia kan kita mengenal atasan, mengenal bawahan. Atasan bawahan. Ketika Sakyus berjalan di atas tanah, dia badannya pendek. Sang Kristus lebih tinggi, berarti Sakyus bawah, pendek. Tuhan Yesus tinggi. Tetapi ketika Sakyus naik pohon, dia di atas, berarti atasan. Yesus bawahan karena beliau di bawah. Ini makna rohaninya bagus sekali. Di dalam saat-saat tertentu manusia tergoda untuk menempatkan dirinya di atas. Sehingga Sang Kristus mengatakan, segeralah turun. Dan kata-kata segeralah turun ini juga berlaku untuk Anda semuanya. Kita semua yang hari ini menjadi pengikut-pengikut murid-murid Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan menilai, menganggap segala firman Tuhan itu terang bagi jalan kita dan sungguh-sungguh menyembah Yesus sebagai Tuhan Allah kita.
Berarti apa? Ini kesalahan, saudara. Karena Tuhan harus atasan kita, kita harus bawahan kita. Apa konkretnya? Menempatkan diri sebagai atasan Tuhan berarti menempatkan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan di bawah kita. Dalam bahasa gampangnya, dalam bahasa Jepang, Jepang itu jelas dan gampang. Berarti Tuhan, sekarang aku atasannya. Hukummu aku tidak peduli. Karena hukum yang harus berlaku adalah hukumku Tuhan. Kamu bawahanku, aku atasanmu sekarang. Ini kira-kira begitu. Kan di dalam saat-saat tertentu kita pun tergoda demikian, saudara. Kita memandang rendah hukum-hukum Tuhan. Kita menganggap hukum-hukum kita harus berlaku. Kehendak kita yang berlaku. Yang mungkin bahkan menabrak atau menyerang hukum Tuhan. Atau menginjak-injak hukum Tuhan sendiri, saudara. Jadi posisi Sakius ini menggambarkan posisi kehidupannya. Dengan menjadi pemungut cukai yang sudah saya ceritakan latar belakangnya di depan tadi. Dia bekerja untuk penjajah. Yang kedua, dia menagih secara tidak adil. Itu berarti dia menabrak hukum Tuhan, menempatkan diri di atas hukumnya Tuhan. Dan digambarkan dengan gambaran dia memanjat pohon. Jadi Sakius memanjat pohon tidak hanya sekedar kejadian betul-betul harafiah naik pohon. Itu memang betul seperti itu. Tetapi ada yang mau digambarkan di sana. Sakius menjadikan dirinya bos atas Tuhan. Sakius menjadikan dirinya penguasa atas hukum Tuhan. Menginjak-injak hukum Tuhan harus di bawah, aku harus di atas. Karena aku, tanda petik, aku Tuhannya. Kira-kira begitu. Ini keadaan nyata dalam kehidupan Sakius. Dan gambaran ini manis sekali, saudara. Sekarang kalau itu diterapkan kepada kita lalu menjadi bisa. Karena itu adalah makna rohani. Kapan, saat-saat mana kita juga tergoda untuk menempatkan diri di atas Tuhan. Di atas hukum-hukum Tuhan. Dengan menggunakan logika-logika kita sendiri. Dengan menggunakan hukum-hukum kita sendiri. Dengan menggunakan kehendak-kehendak kita sendiri. Dengan tidak peduli pada kehendak dan firman Tuhan. Dengan menginjak-injak hukum cinta kasih yang Tuhan firmankan bagi kita. Maka perintahnya apa? Perintahnya Sakius segeralah turun. Saudara-saudari, ini hendaknya menjadi rema bagi kita jika kita sedang menempatkan diri di atas hukum Tuhan. Jika kita sedang menegakkan diri kita berada di atas Tuhan kita bawahkan. Berarti nama Sakius dapat kita ganti dengan nama kita masing-masing. Bayu segeralah turun, Anton segeralah turun, Leo segeralah turun, dan siapapun siapa saja nama-nama kita masing-masing kita dapat taruh di sana. Dan seakan-akan Sang Kristus junjungan kita sedang berkata, Bayu segeralah turun. Turun dari apa Tuhan? Lihat dalam hidup kita masing-masing. Bisa juga turun dari kesombongan-kesombongan kita. Turun dari merasa kita berkuasa. Turun dari seakan-akan kita tidak membutuhkan Tuhan. Turun dari arogansi kita, kesombongan rohani kita, merasa kehebatan kita. Maka Tuhan menyapa juga kita, tidak hanya Sakius. Betul Tuhan menyapa Sakius 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini, detik ini, saat ini, Tuhan yang sama yang hidup menyapa kita semua satu demi satu. Segeralah turun. Dari apa? Dari apapun kita masing-masing. Karena keadaan setiap orang yang berbeda-beda. Dalam hal Sakius, benar-benar Sakius kemudian diminta turun. Turun dari apa? Turun dari menempatkan dirinya di atas hukum Tuhan. Turun dari menginjak-injak hukum Tuhan. Turun dari menginjak-injak keadilan dan cinta kasih yang Tuhan ajarkan bagi umatnya. Dan betul, Sakius apa? Sakius turun. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam firman Tuhan, lalu Sakius segera turun. Berarti Sakius memenuhi perintah itu. Lalu apa? Sukacita. Maka di sini Tuhan memberi janji kepada kita, siapa saja yang turun dari ketinggian hatinya, siapa saja yang turun dari menginjak-injak firman Tuhan, dia akan bersukacita menerima Tuhan. Sukacita dijanjikan bagi kita, barang siapa kita mau turun dari ketinggian. Dan betul Sakius turun, saudara. Dan dikatakan,
ayat yang manis sekali, menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa di situ? Ada sukacita, saudara. Karena Sakyus turun dan memang menempatkan diri di bawah hukum Tuhan. Memang membahagiakan. Kita tahu jalan Tuhan itu jalan yang membahagiakan. Hukum Tuhan, hukum yang membahagiakan, yang membebaskan. Kehendak Tuhan, kehendak supaya kita sampai pada kemenangan, sukacita, kebahagiaan, saudara. Jadi ayat 5, Sakyus segeralah turun, juga ayat untuk kita masing-masing. Lalu kalimat selanjutnya, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dikatakan Yesus menumpang di rumah Sakyus. Berarti itu rumahmu, munya kita ganti dengan nama kita. Berarti hari ini akunya Sang Kristus, Bayu, aku harus menumpang di rumahmu. Jika Tuhan ada, maka ada apa, saudara? Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Maka jika hadir Tuhan, ada cinta kasih, ada damai sejahtera. Seperti ketika Sang Kristus bangkit dari kematian, beliau menampaki kepada para murid, kemudian mengatakan Shalom alaikum, damai sejahtera bagimu. Kata Shalom dalam bahasa Ibrani, Irene dalam bahasa Yunani, itu bermakna lahir dan batin, tidak hanya damai dalam hati, tapi terjemahannya kemudian memang damai sejahtera. Damai menyangkut kedalaman interior kita, tidak ada anxious, kekhawatiran, kecemasan. Itu orang yang damai. Orang yang damai dibebaskan dari kecemasan, kekhawatiran, apa saja yang mengganggu dan negatif, tapi juga sejahtera. Berarti juga materi kecukupan, Tuhan penuhi yang seringkali mungkin kita kesulitan, tapi Tuhan carikan jalan yang misterius kita tidak pahami, tapi Tuhan jaga kita dengan shalom, dengan damai sejahtera. Hanya terjadi kalau apa? Kita mau turun dan menerima Tuhan yang menumpang di rumah kita. Rumah berarti gagasan lambang untuk hati, jiwa, roh kita, diri kita yang menerima Tuhan dengan sukacita. Ini pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari cerita mengenai Sakyus yang diminta turun oleh Tuhan. Kemudian bagian selanjutnya, mari kita perhatikan pada ayat yang ke-7, orang-orang memang kemudian bersungut-sungut. Ini menggambarkan tadi itu, kenapa sih itu guru harus ke rumah orang yang berdosa? Ini memang orang-orang zaman itu menganggap pemungut cukai orang berdosa. Tapi ayat 8 perhatikan, Sakyus berdiri. Lihat sapaannya, saudara, ini berubah. Kalau kita melihat ayat 8, Sakyus mengatakan Kyrie. Di dalam bahasa Yunani, Kyrie kemudian terjemahnya Tuhan. Dan memang betul Tuhan. Padahal di bagian awal tadi kita sudah lihat. Mari lihat pada bagian ayat 3. Sakyus berusaha melihat orang apakah orang gitu. Tapi di sana ketika Tuhan sudah mendatangi dan menumpang di rumahnya, sapaan Sakyus berubah. Tuhan. Di sini berarti posisi sudah berubah. Kalau Tuhan berarti atasan, di atas. Berarti Sakyus menganggap dirinya adalah sebagai bawahan, hambanya Tuhan. Tuhan kau harus berkuasa, hukummu harus berkuasa, perintahmu harus berkuasa, kehendakmu harus terjadi, bukan kehendakku. Dan betul, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan itu betul, memang Tuhan mengatakan seperti itu. Ada yang kuperas, yang kurugikan, kukembalikan 4 kali lipat keadilan. Keadilan disampaikan kepada orang yang pernah dia jahati, diperas misalnya. Dan milikku setengah ku berikan kepada orang miskin. Berarti apa? Kasih, derma. Pelayanan kepada orang miskin. Saudara-saudari, ada perubahan dari orang apakah menjadi Tuhan. Yang artinya di sini Sakyus sudah ikut Tuhan Yesus. Tidak lagi menempatkan diri di ketinggian. Lebih tinggi dari Tuhan. Tapi Sakyus menempatkan dirinya sebagai hamba. Sebagai bawahan yang siap melaksanakan apapun kehendak Tuhan. Hal lain yang dapat dipelajari dari ayat 8 ini, saudara-saudari, ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya pikir kalau kita harafiah melakukan ini, mungkin akan berpikir, ya 1-2 kali atau mungkin malah beratus-ratus kali. Setengah dari milikku, berarti ini setengah dari seluruh aset saudara. Aset Anda berapa, saudara? Ketika aset Anda ketahui sekian M, sekian T, setengah lepaskan, pergikan, hilang setengah. Berarti di sini Sakyus
Tanda petik saya katakan kehilangan setengah dari miliknya. Tentu kata kehilangan di sini karena kehilangan secara sukarela, saudara. Kehilangan secara sukarela. Tapi berarti apapun itu, entah sukarela atau tidak, kehilangan tetap kehilangan. Maksud saya adalah, meskipun di sini Sakyus sukarela, tetapi di dalam keadaan ini berarti dia kehilangan setengah dari miliknya, saudara. Tapi apa yang mau saya katakan? Sakyus kehilangan, tetapi tidak merasa rugi, saudara. Berarti firman Tuhan hari ini, yang kita dengar dari Injil Lukas mengenai Sakyus ini salah satunya juga mau mengajarkan, selain soal ketinggian tadi, juga mau mengajarkan kepada kita, ada loh jenis kehilangan yang tidak membuat kita merasa rugi. Dan itu dialami oleh Sakyus, saudara. Saudara-saudari, kehilangan itu memang ada dua macamnya. Kehilangan secara sukarela atau kehilangan yang direnggut daripada kita. Dan jika kehilangan itu secara sukarela berarti kita memberikannya. Kita menyampaikannya, kita melepaskan itu. Dan di sini Sakyus menemukan satu hal yang luar biasa yang juga dapat memberi inspirasi iman bagi kita. Saudara-saudariku dalam iman yang percaya kepada Sang Kristus, ternyata ada kehilangan yang bukan kerugian. Ada kehilangan yang bukan sebuah kerugian. Ketika Anda kehilangan secara sukarela tentu saja, menyumbang orang ini kan berarti kehilangan. Menyumbang karya Tuhan dalam gereja. Menyumbang orang yang kekurangan. Entah sedikit, entah banyak, apalagi yang banyak berarti Anda kehilangan harta, katakanlah begitu. Tapi bagian-bagian itu Tuhan mau katakan, jika itu di dalam jalanku, wahai anakku, ada kehilangan yang jenisnya bukan kerugian. Nomor dua, ada juga kehilangan yang sifatnya kita tidak rela. Bukan karena sukarela, tapi sesuatu yang direnggut daripada kita. Apapun bentuknya. Bisa kehilangan juga relasi, misalnya ada yang meninggal, kita tidak harapkan dan tidak ada orang yang mengharapkan pasangannya meninggal, misalnya anaknya meninggal, orang tuanya mungkin sedang dekat-dekatnya atau relasi sangat bagus, tapi kemudian direnggut, ini berarti kehilangan. Bisa juga berupa harta benda, jatuh kita, rugi kita. Tetapi saat-saat itu Tuhan mau memberi hikmat pada kita dan terutama juga hikmat itu menuntun pada jalan kebenaran. Jika itu kehilangan dalam jalan Tuhan dan merupakan kehendak Tuhan, kehilangan itu pasti bukan kerugian. Secara manusiawi mungkin kita rugi, secara materi mungkin kita rugi, tapi secara iman, secara kekuatan dalam batin kita, Tuhan mau tambahkan imanmu, Tuhan mau membuat engkau naik kelas lagi, seperti Sakyus yang makin dekat dengannya, menerima Yesus dengan sukacita. Maka di bagian ini saya mau menggarisbawahi dua hal tadi, saudara-saudari. Mari kita turun dari ketinggian kita. Mari kita teliti dari hal apa kita perlu turun, sebab Tuhan berkata, Sakyus, segeralah turun. Dan dia juga berkata, berfirman kepada kita, Bayu, segeralah turun. Dan juga kepada Anda masing-masing. Nomor dua, ada jenis kehilangan yang bukan kerugian jika itu kita lakukan dalam jalan Tuhan. Dan jikapun kerugian itu direnggut dari kita bukan karena kita sukarela, kita yakin saudara, Tuhan sedang menuntun kita pada sukacita tadi. Menerima Yesus dengan sukacita. Kiranya makna rohani dalam cerita Sakyus menambahkan kekuatan iman kita dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat. Shalom Alaikum. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab pada hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus
dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.